Hasan pimpin dulu. Anak-anak, coba hari ini siapa yang tidak sekolah? Lihat di sekeliling kalian. Ada teman yang tidak sekolah nggak? Ada. Siapa? April. Ya, kita doakan supaya cepat sembuh. Ya. Nah, anak-anakku hari ini adalah pelajaran PAI seperti biasa di kelas 4. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keistimewaan hari Jumat dan mengapa kita harus melaksanakan sholat Jumat. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita bernyanyi dulu dimensi itu profil pelajar Pancasila. Hafalkan lagunya? Hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan bersama. Anak-anakku sekalian, hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang mengenal sholat Jumat. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat dan juga tata cara sholat Jumat. Ya, nah untuk itu sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apakah sebelumnya kalian mengetahui tentang sholat Jumat itu apa? Mengetahui tidak? Tidak? Masa tidak? Laki-laki mengetahui? Terus kalau sudah mengetahui, kalian tahu tidak tata cara dari sholat Jumat itu? Tahu? Ya. Nah, kalau setelah kalian tahu tata caranya, kalian pernah melaksanakan sholat Jumat? Terutama yang laki-laki pernah? Ya. Nah, kalau begitu, sekarang kalian amati video pembelajaran yang Ibu tampilkan di depan. Silakan diamati dulu. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bagian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 rakaat. Sholat Jumat dilakukan pada umum atau tiba-tiba sebelum sholat. Nah, sholat Jumat. Coba siapa yang mau baca yang ada di depan? Apa yang disebut dengan sholat Jumat? Siapa yang mau? Boleh, silakan Hasan dibaca dulu. Apa yang disebut dengan sholat Jumat itu, Hasan? Sholat yang dilaksanakan pada zuhur dan didahului oleh khutbah. Oke, ya betul. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur dan dilaksanakan pada hari Jumat yang didahului oleh 2 khutbah. Ya, betul Hasan, terima kasih sudah mau menjelaskan tentang sholat Jumat. Kita lanjut ya. Selanjutnya, siapa saja yang wajib sholat Jumat? Yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, balik dan berakal sehat. Yang kelima, mukim. Dan yang terakhir adalah bebas dari aneka halangan yang dibenarkan oleh Allah. Dan bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib
wajib mengerjakan sholat Jumat, mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat karena ada 5 orang yang tidak bisa mengerjakan sholat Jumat, yaitu yang pertama adalah perempuan, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang yang sakit, yang keempat adalah seorang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan kurang lebih 85 km untuk perjalanan yang membawakan sakit. Mereka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, namun tetap wajib melakukan sholat Jumat. Jika mereka ikut mendirikan sholat Jumat, maka sholatnya sah. Kewajiban sholat subuh bagi mereka menjadi gugur. Nah, yang kedua adalah yang diwajibkan sholat Jumat itu ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada berapa orang? 6 orang. Yang pertama dia seorang Muslim. Yang kedua dia seorang laki-laki. Yang ketiga dia seorang merdeka. Yang keempat yang kelima yang keenam jadi kalau yang melaksanakan sholat Jumat itu harus mempunyai 6 kewajiban ini ya. Lalu ada yang tidak wajib juga. Siapa yang tidak wajib? Yang tidak wajib itu tadi yang pertama siapa? Oke, perempuan. Lalu yang kedua anak kecil. Yang ketiga orang sakit. Yang keempat terakhir yang berpergian jauh. iya, orang yang sedang safar ya, orang yang sedang berpergian jauh. Jadi kalau ada orang yang sedang safar atau misalnya kita pergi ke suatu tempat, maka itu adalah tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat bagi laki-laki dan diganti dengan sholat zuhur. Kita next ke pembelajaran selanjutnya ya. Kewajiban sholat subuh bagi mereka menjadi gugur. Untuk selanjutnya, apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama adalah mandi, yang kedua memakai pakaian yang paling baik, dan yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Berikut tata cara selanjutnya. Yang pertama, segera pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Yang kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Yang ketiga, menjaga adab di dalam masjid. Yang keempat, dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kelima, dianjurkan melakukan sholat sunnah wajib sebelum azan atau sholat zuhur. Yang keenam, ketika masuk waktu sholat zuhur, wajib menunaikan azan. Ketika masuk waktu sholat zuhur, wajib menunaikan azan. Tetapi jika sholat akan menunaikan azan, karena masjid dengan azan menunaikan satu kali azan, ada juga yang menunaikan 2 kali azan. Kalau masjid yang menunaikan 2 kali azan, setelah azan pertama dengan diberi kesempatan untuk melakukan sholat sunnah pemilihan Jumat. Selanjutnya mengambil menunaikan azan kedua. Lalu khotib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khotib duduk. Ketika khotib duduk, jamaah dianjurkan untuk berdiri. Waktu antara 2 khutbah termasuk untuk mustajab untuk berdiri. Setelah khotib selesai khutbah, muadzin mengantarkan iqamah. Lalu dalam pelaksanaan sholat berjamaah, meluruskan dan merapatkan saf barisan merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah termasuk dalam sholat berjamaah. Itulah pembelajaran tentang dunia sholat Jumat. Semoga bermanfaat ya dan bisa didapatkan dengan laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan cukup untuk menjadi sebuah. Kalau saja. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang barusan adalah tentang tata caranya ya, tata cara
Ibu dibantu. Menceritakan gimana si Alvin itu kalau sholat Jumat. Ya, coba Alvin sini. Alvin, kalau misalnya Alvin mau sholat Jumat itu harus apa dulu sih? Terus apa? Yang pertama apa coba sih? Mandi, sengaja. Kalau yang kedua? Ya, memakai baju rapi. Yang ketiga? Terus? Memakai apa? Wangi-wangian atau parfum. Ya. Lalu yang selanjutnya setelah kita mandi, setelah kita memakai baju yang rapi dan juga sudah memakai parfum ya wangi untuk masuk ke masjidnya. Apa yang dilakukan Tim kalau misalnya mau sholat Jumat? Ya, berwudu. Terus? Ya, menyegerakan ke masjid terlebih dahulu ya. Jadi kalau sholat Jumat itu jangan nunggu adzan selesai, tapi harus sebelum adzan dikumandangkan pun kita harus segera masuk ke atau menyegerakan ke masjid. Ya, setelah masuk masjid dari apa kata Alvin? Berdoa masuk masjid. Apa doa masuk masjid? Enggak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, lalu apa lagi, Pin? Apa lagi? Salat sunat apa yang ada yang tahu? Tahiyatul masjid. Lalu yang ketiga, salat sunat tidur. Lalu apa lagi? Mendengarkan mendengarkan roti tersebut. Ya, terus apa lagi? Salat Jumat. Ya, tepuk tangan dulu teman Alvin sudah baca. Nah, kenapa sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah dulu? Ada yang tahu? Tidak? Kalau tidak tahu, dikasih tahu ya. Jadi sholat Jumat itu kenapa didahului oleh 2 khutbah itu? Karena itu adalah sebagaimana kewajiban sholat duhur. Sholat duhur itu berapa rakaat? Sholat duhur berapa rakaat? 4. Jadi 2 rakaatnya itu adalah dengan khutbah, 2 rakaatnya lagi dengan sholat. Paham? Kalau paham, sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok ya. Membagi kelompok, kita sudah dibagi kelompok kan ya, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang minggu lalu. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian harus menyusun kartu gerakan sholat ini menjadi gerakan sholat Jumat ya. Tapi Ibu buat yang kecilnya, buat nanti kalian supaya gampang menyusunnya. Ini kartu ini kalian harus susun dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusi nih, tadi kan kata Bu Isma apa ya pertamanya itu ya. Jadi kalian harus bisa mengingat dari hasil tadi yang Ibu sampaikan. Siap ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu bagikan dulu ya. Nah, untuk kelompok 1 mana? Ibu kasih waktu kalian 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Dimulai dari sekarang. Silakan.
Di yang ini apa namanya? Biar leluasa. Bukunya di pinggir. Disusun dari atas ke bawah. Oke, kelompok 3. Nah, betul. Hampir beres ya? Ini sudah dianggap betul oleh kelompok kalian? Sudah dianggap betul? Betul. Nanti ibu tanya ya, kenapa alasan kalian sudah dianggap betul gitu ya? Kelompok 1 menganggap bahwa nilai ini, gerakan sholat ini betul. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Boleh Pin. Pin, kenapa disusun seperti ini? Suaranya agak kedengaran. Karena diawali dengan khutbah, diakhiri dengan salam. Diawali dari khutbah dan diakhiri dari salam. Kalau pertamanya apa ini kalau sedang sholat? Sudah khutbah. Yang pertama itu takbiratul apa? Iya, takbiratul ihram sampai iya. Kalau ibu lihat ini sudah betul ya, karena sholat Jumat itu adalah 2 Jumat dulu, 2 Jumat, mohon maaf, 2 khutbah dulu, lalu serangkaiannya seperti sholat biasa ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 karena sudah selesai menyelesaikan tugasnya dengan benar. Tidak ada yang perlu lagi. Silakan duduknya yang rapi. Ibu bagikan kalian nih. Asesmen ini adalah kalau kalian sudah mampu menjelaskan ketentuannya, kalian berarti harus mencentang di bagian ya. Kalau kalian belum menjelaskan atau belum paham menjelaskan tentang ketentuan ataupun tata caranya, kalian centang saja di tidak. Harus jujur ya. Siap? Isi. Oh ya sudah sempurna ya dia. Sudah? Ibu. Ya, sudah tadi. Silakan yang sudah duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Nah. Oke. Ibu mau tanya. Ibu mau tanya nih. Aktivitas mana sih yang menurut kalian disukai? Yang kalian suka aktivitas yang bagian mana? Yang bagian mana kira-kira? Bagian yang mana? Yang ini yang apa? Oh, yang menyusun gerakan sholat. Ya betul, bisa jadi. Lalu ada nggak hal yang paling kalian sulit untuk dipahami dari materi yang ibu barusan sampaikan? Apa tentang apa? Tentang apa yang sulitnya? Ada yang sulit nggak? Enggak, kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu pelajaran yang bisa ibu sampaikan hari ini, yaitu tentang mengenal sholat Jumat. Ya, tadi sholat Jumat itu adalah sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, berapa rakaat? Ya, terus yang selanjutnya adalah kalian harus mampu mengetahui tata caranya yang dimulai dari menyegerakan ke masjid, terus
masjid, sholat tidur, mendengarkan khutbah, dan yang terakhir adalah sholat Jumat. Oke, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya untuk Ibu ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan pembelajarannya. Dan untuk minggu depan yang akan kita laksanakan adalah membuat proyek dari materi mengenal sholat Jumat. Di depan kalian siapkan sebuah karton ya. Nanti Ibu bagikan flashcardnya lagi tentang sholat Jumat. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum Ibu tutup, silakan berdoa dulu untuk pulang. Dipimpin oleh ketua kelasnya.